Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salawat semoga tercurah untuk Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar teman-teman? Kita ketemu lagi ya. Insya Allah kali ini kita akan belajar lagi tentang makhrajul huruf. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas makhrajul huruf yang bagian tenggorokan. Nah, kita sudah bahas tuh yang dua. Yang pertama adalah wastul halq dan yang kedua aqsal halq. Nah, nanti bisa dilihat di linknya di atas ya. Nah, kita akan bahas yang ketiga yaitu adnal halq, yaitu huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan bagian atas atau yang paling dekat dengan lidah ya. Huruf-huruf yang ada di tenggorokan bagian atas atau yang biasa disebut dengan adnal halq yaitu yang pertama adalah huruf kha. Nah, yang kedua adalah huruf gha. Jadi huruf-huruf yang ada di tenggorokan bagian atas itu ada dua, yaitu huruf kha dan huruf gha. Bagaimana cara melafazkannya? Nah, kita sama-sama belajar ya supaya kita terbiasa melafazkan huruf-huruf adnal halq atau huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan bagian atas atau yang paling dekat dengan lidah. Yuk kita kenalan dulu ya dengan huruf-huruf yang ada di bagian tenggorokan atas, yaitu kita mulai dari huruf kha dulu ya. Kha, khi, khu, akh. Lagi kha, khi, khu, akh. Nah, yang kedua adalah huruf gha. Gha, ghi, ghu, agh. Lagi, sekali lagi. Gha, ghi, ghu, agh. Sifat-sifat yang terdapat pada huruf gha ada beberapa. Kita bahas ya. Yang pertama adalah jahr. Jahr itu dia memiliki sifat jelas. Lalu yang kedua adalah rahwah. Apa itu rahwah? Rahwah itu jadi mengalirnya suara atau bisa ditarik ya. Dia lembut dan bisa ditarik. Misalkan ketika dia disukunkan maka dia tidak boleh memantul, tapi dia ditarik. Misalkan bag. Jadi dia ditarik, jadi ada benturannya itu dia tidak boleh terlalu menempel pada bagian tenggorokan. Jadi ketika mengucapkan gha itu akar lidahnya itu ketika dibenturkan itu tidak terlalu membentur tapi lembut saja, jadi hanya sekedar nempel aja. Gha, ghi, ghu, bag. Jadi dia bisa ditarik ya. Nah, itu adalah sifat rahwah yang ada pada huruf gha. Berikutnya, sifat-sifat yang dimiliki huruf gha adalah infitah. Apa itu infitah? Yaitu membuka mulut. Jadi huruf gha ini memiliki sifat mulutnya itu terbuka. Jadi ketika kita mengucapkan huruf gha, kita tidak boleh membulatkan bibir seperti ini. Gha. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi harus tetap terbuka mulutnya. Seperti kita mengucapkan apa. Nah, huruf gha pun sama seperti itu. Jadi gha, jadi tidak boleh gha. Nah, apalagi ketika kita mengucapkan gha memonyongkan bibir, nah itu tidak ya. Jadi biarpun dia terdengar seperti huruf o, tapi dia tidak boleh memonyongkan bibir atau membulatkan bibir karena memang huruf gha ini dia tidak ada hubungannya dengan dua bibir. Nah, itu ya sifat infitah yang ada pada huruf gha, yaitu terbuka. Contoh gha, ghi, ghu, bag. Nah, seperti itu. Jadi dia benar-benar terbuka. Nah, terus selanjutnya sifat yang ada pada huruf gha yang keempat itu adalah isti'la. Isti'la.
yaitu tebal. Jadi huruf go ini termasuk huruf-huruf yang tebal karena dia membulat ya, seperti ini. Bukan membulat tapi dia terdengar seperti huruf O ya. Jadi bagaimana cara kita tetap terbuka tapi terdengar huruf O, yaitu dengan cara mengangkat pangkal lidah yang misalnya ini pangkal lidah. Jadi pangkal lidahnya itu diangkat ke atas. Insya Allah nanti dia akan membentuk O sendiri tanpa kita harus membulatkan bibir kita. Jadi tetap ya, bahwa huruf G ini dia tidak boleh membulatkan bibir tapi dia membuka mulut. Itu ya beberapa sifat yang ada pada huruf G. Begitu juga dengan Kh, sama seperti itu. Nah, bagaimana kita cara mengucapkan huruf Kh? Jadi ketika kita mengucapkan huruf Kh itu dia tidak boleh seperti harus kayak yang mengorok banget gitu ya, tapi cukup sedikit saja itu sudah betul, asalkan dia tidak sama dengan huruf H. Karena posisinya juga kan berbeda. Ketika huruf H itu dia ada posisinya ada di tengah ya, di tengah tenggorokan. Beda ketika dengan huruf Kh, dia naik sedikit, tapi ini ya dikorek sedikit, Kh. Jadi tidak terlalu gitu, tidak, karena nanti tenggorokannya sakit ya. Jadi cukup biasa-biasa saja, asal dia sudah pas pada tempatnya, insya Allah itu sudah betul. Begitu juga dengan huruf G. Yuk kita latihan sama-sama untuk melafazkan huruf G dan huruf Kh. Yang pertama huruf Kh dulu ya. Kha, khi, khu, bakh, khu, khan, khani, khakhna, minal, mukhni, makhi, khan, khani, kha. Sekali lagi. Kha, khi, khu, bakh, khu, khan, khani, khakhna, minal, mukhni, makhi, khan, khani, kha. Nah, seperti itu ya cara kita melatih huruf Kh. Nah, kita coba huruf G sama seperti tadi, cuman kita hurufnya G ya. Kita mulai ya. Ghi, gu, bag. Ulang. Ghi, gu, bag. Gu, ghan, ghani, ghaghna, minal, mughni, maghi, ghan, ghani, gha. Lagi ya. Ghi, gu, bag. Gu, ghan, ghani, ghaghna, minal, mughni, maghi, ghan, ghani, gha. Nah, seperti itu ya teman-teman cara kita melatih untuk huruf G dan huruf Kh. Yang harus diperhatikan ketika kita melafazkan huruf G itu tidak terdengar seperti huruf G ya. Karena kalau huruf G itu berarti dia benturannya terlalu keras, terlalu kencang jadi antara pertemuan antara akar lidah ke tenggorokan itu dia terlalu keras, jadi dia membentuk huruf G. Jadi yang betul adalah lembut saja, G. Jadi masih kayak ada ruang tapi dia mengalir gitu, G gitu. Jadi tidak go. Jadi kalau yang misalkan ada yang bilang huruf G itu seperti huruf G, tidak ya, beda. Jadi huruf G itu dia tidak terlalu keras benturan antara akar lidah dengan tenggorokan bagian atas. Seperti itu ya. Nah, nanti insya Allah kita aplikasikan di ayat-ayat Al-Quran ya, di surat-surat pendek. Nanti kita cari ayatnya. Teman-teman boleh siapkan Qurannya, kita buka sama-sama surat yang nanti akan kita baca. Kita buka surat Ad-Duha ya, ayat 4. Boleh dibuka atau disiapkan dulu Qurannya baru dibuka. Nanti kita sama-sama baca ya, surat Ad-Duha ayat 4.
Kita baca ya sama-sama ya. Kita latihan huruf kha di surat Ad-Duha ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sadaqallahul azim. Seperti itu ya teman-teman, cara kita melafazkan surat Ad-Duha atau huruf kha yang ada di surat Ad-Duha ayat 4. Sekarang kita latihan yang huruf gha ya. Kita ambil di surat Al-Insyirah. Teman-teman boleh buka lagi Al-Qur'annya. Kita ambil di surat Al-Insyirah 2 ayat terakhir ya. Insyaallah kita akan baca sama-sama. Kalau sudah disiapkan kita mulai ya. Nah, di surat Al-Insyirah ini ada 2 ayat terakhir ya, ayat ke-7 dan ayat 8. Di ayat ke-7 ini gha-nya ini sukun. Terus yang di ayat ke-8-nya gha-nya tidak sukun atau fathah ya. Kita sama-sama mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا فرغت فانصب فإذا فرغت فانصب فإذا فرغت فانصب. Jadi gha-nya dia tidak boleh mantul ya. Faraghta, jadi dia mengalir, jadi jangan buru-buru dilepas karena kalau dilepas dia akan mantul. Faragh. Nah, jadi dia tidak boleh dilepas ya. Fa idza faraghta fansab. Ayat selanjutnya wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Demikian ya teman-teman cara kita berlatih huruf gha dan huruf kha yang tadi kita terapkan pada surat Al-Insyirah ayat 7 dan ayat 8 dan surat Ad-Duha. Nah, semoga bermanfaat ya apa yang Umi beri. Kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.